Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, Islam masuk ke Indonesia niku tahun pinten kira-kira? Tahun pinten, Pak? 1400-an kira-kira, nggih. 1400-an. Sebelum itu ada kerajaan terbesar yang belum pernah ada di Nusantara ini, yaitu kerajaan apa? Kerajaan apa, Pak? Majapahit. Oke, Majapahit. Yang pusat kotanya adalah di Mojokerto, Trowulan. Tetapi hilang sampai saat ini belum jelas di mana tempat ibu kotanya itu. Tapi sepakat para sejarawan bahwa ibu kota Majapahit itu di Trowulan, Kecamatan Trowulan. Jadi Majapahit itu berdiri sekitar 1200-an. Kemudian hancur tahun kira-kira 1400-an. Yang kemudian diberi, kalau bahasa Jawa itu kan ono namine Condro Sengkolo, sumur, Pak. Teng SMP wonten iki pelajaran iki. Lali nggih. Kurang nggih rada lali. Tapi eling-eling kedik ngoten. Condro Sengkolo namanya. Jadi musnahnya Majapahit itu kemudian diberi Condro Sengkolo namanya sirna, ilang kertaning bumi. Sirna itu 0, ilang juga 0, kerto niku 4, bumi itu 1. Tapi dibaca dari belakang, Pak. Berarti sekitar 1400. Itu namanya Condro Sengkolo. Dan dulu itu tahun-tahun yang berada di prasasti pakai yang seperti itu. Jadi kalau dibaca langsung ini enggak akan tahu orang itu. Tetapi kalau dia mempelajari sastra-sastra Sanskerta, kemudian sastra Jawa, mereka akan paham apa yang dimaksud itu. Jadi sekitar tahun 1400-an itu hilang atau musnah Majapahit itu. Lalu digantikan dengan masa Islam. Nah, sekitar 100 tahun kemudian penjajah datang, Pak. Portugis, kemudian Spanyol, terus Belanda. Ini saling berebut untuk memperebutkan Indonesia. Inilah yang patut kita syukuri, Pak. Jadi Islam datang ke Nusantara, terutama ke Jawa, itu 100 tahun sebelum datangnya para penjajah. Andekan, Pak, andekan lebih cepat penjajah daripada Islam, mungkin kita ini tidak berada di masjid, Pak. Di mana kira-kira? Bisa jadi di gereja. Itu yang patut kita syukuri. Jadi di masa-masa peringatan 17 Agustus nih, salah satu yang harus kita syukuri adalah peristiwa itu, Pak. Jadi Islam datang ke Indonesia itu 100 tahun sebelum penjajah datang. Jadi sekali lagi andekan keduluan penjajah, mungkin kita sekarang ini tidak berada di masjid, tetapi berada di gereja-gereja. Karena mayoritas agama penjajah adalah Kristen. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kisah pengepungan daripada kota Tustar, yaitu salah satu kota yang berada di Persia. Pasukan muslimin mengepung kota Tustar ini sudah berbulan-bulan.
dikepung dengan ketat. Dan dalam pengepungan itu, ini sudah terjadi bentrok atau perang-perang yang tidak terbuka, itu sekitar 80 kali. Jadi perang, terdesak, masuk ke dalam benteng. Besoknya lagi perang lagi, terdesak, masuk ke dalam benteng. Sementara pasukan muslimin belum bisa masuk ke dalam benteng. Nah ini rada repot nih. Jadi benteng ini menjadi perlindungan bagi pasukan Persia ketika terdesak, sekaligus menjadi penghalang bagi pasukan muslimin ketika mau melancarkan serangan secara massal. Masya Allah. Jadi begitu lamanya pengepungan ini, kemudian Sayyidina Umar berkirim surat lalu menanyakan, apa yang terjadi sehingga kalian begitu lama mengepung benteng ini? Apakah ada satu sunnah yang kalian tinggalkan? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Kenapa bisa sampai berbulan-bulan? Apakah kalian ada yang ditinggalkan sunnah-sunnah Rasul itu? Luar biasa pertanyaannya, Pak. Jadi bukan strategi perang yang ditanyakan, tetapi justru yang ditanyakan adalah apakah sunnah-sunnah Nabi ada yang kalian tinggalkan? Surat ini dijawab oleh Abu Sabrah, panglima tertinggi. Wahai Amirul Mukminin, kami tidak bisa bersiwak karena kehabisan kayu arok. Berarti apa yang ditinggalkan, Pak? Siwak. Kalau sekarang ya sikat gigi lah. Sikat gigi. Masya Allah. Jadi siwakan ini, Pak, atau sikat gigi itu merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi yang sangat dianjurkan, bahkan hampir diwajibkan. Oleh sebab itu, kalau jangan mau ke masjid, disunahkan, sangat disunahkan untuk sikat gigi. Jangan sampai mulut itu bau. Kenapa malah pas sujud kok. Nah itu, kalau bau itu yang sampingnya nih, Pak. Jadi kalau bau itu malaikat tidak mau mendekat, manusia juga tidak mau mendekat. Berarti panjenengan kalau mulutnya bau, itu menghalangi malaikat masuk ke masjid. Jadi merugikan yang lain juga. Itulah sikat gigi, Pak. Luar biasa sikat gigi. Sehingga Nabi pernah mengatakan, andaikan tidak memberatkan, maka umatku akan saya wajibkan setiap mau sholat harus sikat gigi. Terus yang saking pentingnya sikat gigi. Para jamaah sekalian, dengan jawaban itu Sayyidina Umar lalu mengirim ekspedisi khusus untuk membawa berton-ton kayu arok dari Madinah dengan kendaraan onta. Kalau kuda tidak bisa untuk kendaraan angkut itu. Sesampainya ekspedisi itu di kota Tustar, maka kayu-kayu itu langsung dibagikan kepada seluruh pasukan muslimin, lalu mereka bersiwak secara bersama-sama. Langsung dipotong-potong, dibagi-bagi, terus pucuknya dicodok supaya halus itu, langsung siwak bersama-sama. Masya Allah. Lalu pasukan Persia yang melihat dari atas benteng, ini salah tangkap, Pak. Dikira makan kayu. Dikira makan kayu. Masya Allah. Lalu mereka mengatakan, wih, mereka makan kayu. Mereka bukan manusia, rayap itu. Bukan rayap, tapi kata-katanya adalah mereka bukan manusia, tapi jin mereka itu. Berarti kita sekarang sedang berhadapan dengan jin, bukan manusia. Jadi gara-gara siwak itu sudah menimbulkan ketakutan tersendiri. Masya Allah, ini salah satu daripada efek sunnah. Luar biasa, ya. Jadi salah satu efek yang ditimbulkan oleh siwak itu, mereka ketakutan dengan hanya bersiwak saja. Masya Allah. Lalu pada 2 pertempuran yang terakhir, nah setelah itu kan nyerang, Pak. Pada 2 pertempuran yang terakhir, berarti pertempuran
79 dan 80 baru menang. 79. Pasukan muslimin memanggil seorang sahabat. Dia adalah saudara Anas bin Malik yang tubuhnya kerempeng tetapi jago perang tanding. Bahkan ratusan orang sudah tewas di tangannya. Siapa kemarin? Al-Barra, Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik ini dipanggil oleh orang-orang muslim, lalu mereka menyampaikan, "Wahai Al-Barra, bersumpahlah kepada Rabbmu agar dia mengalahkan mereka." Lalu Al-Barra ini yang memang dari awal sudah merindukan mati di medan perang atau syahid, kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, "Wahai Allah, kalahkan mereka dan berikan kesyahidan untukku." Doa betul macam-macam ini Pak. Doa minta syahid. Padahal mati syahid ini loro loh Pak. Mati di perang itu pasti sakit ya. Pasti lukanya banyak. Wahai Allah, kalahkan mereka dan berikan kesyahidan untukku. Lalu pasukan ini menyerbu dan berusaha menaiki benteng. Bagaimana caranya supaya bisa naik dan bisa masuk ke dalam benteng lalu membuka pintu. Melihat semangat tempur pasukan muslimin yang menyala-nyala, pasukan Persia kemudian menggunakan berbagai cara bagaimana supaya mereka tidak bisa naik ke atas benteng. Salah satunya adalah dengan menggunakan rantai-rantai yang diulurkan ke bawah dari atas ini. Rantai ini yang sebelumnya dibakar, rantai besi itu dibakar sampai membara, kemudian mereka lemparkan dari atas, sehingga orang-orang yang berusaha naik ke atas benteng pakai tangga itu Pak biasanya, atau pakai tali yang sebelumnya dilempar, itu terkena rantai yang membara itu. Masya Allah, bisa dibayangkan. Maka di antara orang-orang yang terkena besi panas itu adalah Anas bin Malik Pak. Salah satu perawi hadis yang paling banyak, Anas bin Malik. Dia terbelit dengan rantai yang panas itu. Jadi badannya terbelit. Nah ini mau ngambil panas, gimana caranya? Maka dalam beberapa saat Anas itu tidak bisa melepaskan diri dari rantai panas itu. Maka Al-Barra yang melihat saudaranya terbelit kemudian berusaha untuk melompat ke dinding benteng lalu melepaskan rantainya dengan hanya menggunakan tangan. Masya Allah. Dengan hanya menggunakan tangan. Lalu tangan Al-Barra ini kira-kira gimana Pak? Melepuh, terbakar. Namun ia tetap berusaha untuk melepaskan saudaranya dari lilitan besi itu. Yang penting saudaranya selamat. Akhirnya dia bisa atau berhasil menyelamatkan Anas, tetapi tangannya meleleh. Napa niki telapak tangannya terbakar meleleh hingga dagingnya lepas. Masya Allah. Kemudian tulang-tulangnya ini kelihatan. Itu sinten Al-Barra bin Malik. Pengorbanan yang luar biasa. Ini yang terjadi di Bentrok atau perang ke-79. Jadi sekali lagi inilah pengorbanan yang luar biasa bagi pasukan muslimin, yang semakin membuat pasukan Persia ini terdesak dan merasa ketakutan. Lalu agak merasa putus asa. Bagaimana bisa menang melawan orang-orang militan seperti ini? Maka dengan keputusasaan itulah besoknya ada 2 orang tentara Persia ini mendatangi pasukan muslimin dari 2 arah yang berbeda. Lalu keduanya memberikan atau memberitahu bahwa pasukan muslimin dapat menerobos benteng dari keluarnya mata air.
Berarti selain pintu gerbang utama, itu ada pintu yang tidak begitu besar, pintu rahasia yang digunakan orang-orang yang berada di benteng untuk mengambil air. Sebab air itu adalah kebutuhan pokok untuk orang itu bisa bertahan hidup. Jadi orang itu ada makanan tapi tidak ada air, itu kira-kira 4 sampai 6 hari sudah enggak tahan, Pak. Mungkin sudah meninggal. Tetapi tanpa apapun, kalau ada air, orang bisa bertahan lebih lama lagi. Itu air. Sehingga kemudian pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin ini lalu bergerak menuju ke tempat air atau tempat sumber air yang ditunjukkan oleh pasukan atau tentaranya Persia itu. Dan kabar ini juga sudah sampai kepada seorang pemimpin pasukan juga, tetapi belum sampai ke tempat situ, yaitu Abu Musa. Maka kedua pasukan ini bertemu di malam hari pas di tempat sumber mata air. Jadi di sumber mata air itu ada pintu rahasia. Lalu dia orang-orang Persia yang di dalam benteng itu bisa mengambil air untuk kehidupan. Nah, para jamaah sekalian, maka setelah mereka sampai dan tahu bahwa di situ ada air, mereka kuasai air, lalu mereka masuk dari pintu rahasia itu. Setelah beberapa orang bisa masuk, mereka takbir di dalam. Lalu disahut dengan takbir dari luar benteng. Maka suasana menjadi gaduh. Malam ini, Pak. Maka apa yang terjadi seperti pada perang sebelumnya yang dipimpin oleh Al-Qa'qa' kemarin, mereka berhasil menghabisi pasukan Persia dengan jumlah yang sangat besar. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Al-Barra bin Malik? Sebagaimana doanya sebelum perang, yaitu wahai Allah, kalahkan mereka dan berikan kesyahidan untukku. Berarti ini perang yang keberapa, Pak? 80, okay? Perang ke-80. Maka ia pun gugur terkena panahnya Hurmuzan. Sinten Hurmuzan ini? Panglima Persia dengan beberapa sahabat yang lainnya. Masya Allah. Jadi doanya dikabulkan. Pasukan muslimin menang, dia juga gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Jadi itulah sahabat-sahabat dulu, Bang. Jadi cita-citanya itu syahid. Nah, sekarang kita lihat di mana posisi Panglima Persia atau Hurmuzan. Setelah melihat pasukannya banyak yang tumbang, ia kemudian hanya bisa sandar ke tembok benteng, Bang, ke tembok benteng. Sandar ke tembok benteng dalam keadaan dikepung oleh pasukan muslimin. Tetapi dia masih punya senjata, yaitu panah. Dia masih punya sekitar 100 anak panah. Maka Hurmuzan ini mengatakan, kalian telah melihat kesulitanku, dan juga kalian juga melihat kesulitan kalian. Aku masih mempunyai sekitar 100 anak panah, dan kalian tidak akan pernah bisa mendekati aku kecuali anak panahku habis. Apa maksudnya, Pak? Jadi siapapun yang mencoba-coba untuk mendekat, maka dia akan menggunakan anak panah untuk melukai musuhnya. Tetapi kata Hurmuzan, demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku selama anak panah ini ada pada diriku. Tetapi aku tidak akan melepaskan anak panah ini, sebab walaupun aku mampu melukai 100 orang di antara kalian, tetaplah perbuatan itu akan sia-sia. Maksudnya apa? Jadi walaupun dia bisa melukai 100 orang, dia tetap akan ketangkap. Hurmuzan ini. Maka kata pasukan muslimin, lalu apa yang engkau inginkan?
Hurmuzan kemudian menjawab, aku ingin meletakkan tanganku di atas tangan kalian sampai Umar memutuskan perkaraku. Berarti dia menyerah, tetapi dia kepingin ketemu Sayyidina Umar sebagai pemimpin pasukan muslimin. Lalu dia ingin apapun yang diputuskan Umar akan saya terima. Kira-kira begitu pertanyaan daripada Hurmuzan. Lalu ia melemparkan anak panahnya dan menyerahkan diri kepada pasukan muslimin. Ini Hurmuzan namanya, Pak. Nah, kemudian Hurmuzan ini dibawa ke Madinah. Dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama kali kira-kira yang dituju napa, Pak? Istana. Umar gadah istana napa mboten? Mboten gadah. Rumahnya. Ternyata di rumahnya tidak ada. Jadi ketika Hurmuzan ini tahu bahwa rumahnya Sayyidina Umar yang begitu RSSS itu, Pak? RSSS. Rumah sangat sederhana, rumah sangat sederhana sekali bisa. Itu terus sakit ngomong, Pak, bengong. Jadi dikira raja yang berhasil mengalahkan Persia. Itu adalah raja yang punya istana besar, mewah, megah. Sebab Persia itu adalah salah satu negara adikuasa pada waktu itu. Masya Allah, itu bayangannya. Tetapi ternyata rumah pun sangat sederhana. RSSS itu. Sampai dia bertanya, di mana istananya Umar, katanya. Umar tidak punya istana, yaitu rumahnya. Masya Allah. Sementara Hurmuzan ini, Pak, ketika datang ke Madinah atau dibawa ke Madinah, itu pakaiannya masih lengkap. Memang sengaja orang yang membawa ke Madinah supaya orang Madinah dan Sayyidina Umar bisa melihat seperti apa sih Hurmuzan itu. Jadi mahkotanya lengkap, bajunya juga lengkap. Bajunya ini terbuat dari sutra berlapiskan emas, sementara mahkotanya ada emas, intan, berlian campur jadi satu di sini. Masya Allah. Itu Hurmuzan. Lalu kemudian mereka mendatangi masjid. Didelok-delok dijarina masjid di kana. Akhirnya kemudian ada anak kecil tadi yang ngomong, "Kalian mencari Amirul Mukminin?" Benar, di mana dia? Itu dia sedang tidur di emperan masjid. Lagi-lagi Hurmuzan ini tidak bisa ngomong, Pak. Heran, Pak. Sekali lagi dibayangkan bahwa Umar ini adalah raja yang pakaiannya wah, kemudian istananya juga wah, ternyata rumahnya seperti itu, terus dia juga tidur saenake dhewe nggih. Tidur kok gelar napa nggih? Mboten kloso, pakaiannya diambil nggih. Pakaian yang luar itu diambil, terus diuntel-untel digawe bantal, beres tidur. Lalu Hurmuzan ini ketika ditunjukkan, mana Umar? Maka yang menunjukkan sambil jangan napa istilahnya? Isyarat nggih. Jangan rame-rame nanti dia bangun nggih. Sambil ditunjukkan itu Umar, itu Umar. Lagi-lagi terbengong, Pak. Terus menanyakan, "Di mana pengawalnya?" Masya Allah. Lalu dijawab, Umar tidak punya pengawal, tidak punya penjaga, tidak punya dewan, tidak punya juru tulis. Masya Allah, laki-laki terheran-heran. Bahkan negara Persia, negara didaya, dikalahkan oleh seseorang atau seorang pemimpin yang rumahnya RSSS, pakaiannya juga kumal. Bahkan pakaiannya ada yang sobek terus dijahit. Nanti kapan-kapan kita lihat videonya, ada itu filmnya. Masya Allah. Jadi begitu melihat Sayyidina Umar ini, dia mengatakan dia pantas menjadi seorang nabi. Dia pantas menjadi seorang nabi. Lalu para sahabat menjawab, dia bukan nabi, tetapi kehidupannya seperti nabi. Inilah yang membuat Hurmuzan ini sangat amat terheran-heran dan sangat simpati, sangat tertarik kepada
Sayyidina Umar. Lalu apa yang akan disampaikan oleh Sayyidina Umar atau yang diputuskan oleh Sayyidina Umar, atau apakah Urrul Muzan ini nantinya masuk Islam, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.